saya ini taruhannya. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Lapor Bang Roni terkait perampasan data nasional, ransomware. Saya mendengarnya dan melihatnya ini sangat miris ya. Sangat miris. Cyber security kita sangat lemah. Kan saya nonton yang dari Deddy Corbuzier, passwordnya itu hanya 12345 kan. 12345. Bagaimana pengelolaan negara itu hanya password 12345 gitu. Ya kita aja mau password Gojek ya, password GrabFood atau password apa ya, kita buat seribet mungkin biar nggak bisa dibobol. Padahal kita kan itu cuma buat jajan ya, bayarnya belasan ribu atau ribuan gitu. Itu kita itu sangat hati-hati. Nah, lantas bagaimana keamanan data pribadi kita jika pengelolaan lembaga satu-satunya untuk mengelola ini bisa dicuri datanya, ya kan? Dan yang paling mirisnya, yang saya baca dari sumber dari Kompas juga, Kemenkominfo itu mengeluarkan anggaran yang sudah terpakai 700 miliar kalau tidak salah. 700 miliar. Bagaimana pengelolaan data ini menjadi lebih safety dengan tidak mudahnya diretas. Contoh kayak kemarin itu Bejorka kalau tidak salah. Itu kan Bejorka. Terus kemarin Kemenkumham juga akhirnya dia beralih ke Amazon apa kalau tidak salah itu. Dia beralih. Begitu juga artinya data-data instansi ini ya sudah sering terjadi dan sangat mudah diretas. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah diretas. Yang lucunya, yang meretas itu dia mengejek ya, menertawai, terus dia minta uang gitu. Bahkan seperti Bejorka tersebut, dia bahkan mengeluarkan kata-kata di server kan, keluar gitu. Terus kita juga sebenarnya kementerian-kementerian itu bisa belajar dari lembaga perbankan. Contoh, kenapa saya bilang lembaga perbankan itu mempunyai data server, data cadangan. Data cadangannya bukan di sini, ya dia buat di luar negeri untuk menjaga stabilitas kepastian. Walaupun sudah seperti situ saja, perbankan itu masih bisa dibobol kan, diretas gitu. Walaupun ke perbankan itu sudah sangat ketat, dia punya server cadangan kan, dia mencadangkan servernya. Ketika yang server satu down, dia langsung otomatis beralih ke server cadangan tersebut. Nah itu mereka tidak mengerti, kita tidak tahu tuh. Orang perbankan itu juga tidak tahu di mana, hanya tahu bagian IT-nya. Nah, kita juga melihat ada toko hijau ya, baik itu transportasi, marketplace ya, segala macam. Itu mereka itu selalu melakukan pemulihan data. Terus begitu juga di perbankan itu kalau kita jam 00, mereka tuh sering menginformasikan, mohon maaf, sedang ada mengalami pemulihan data. Artinya mereka terus memaintain data itu. Bahkan dia juga menganjurkan kepada nasabahnya atau pelanggannya untuk selalu melakukan password penggantian. Nah, itu bagian dari preventif, tindakan pencegahan. Nah, anggaran 700M itu sudah cukup besar, tapi pengelolaannya tidak maksimal gitu. Nah, saran yang saya sampaikan tadi, kita di sini Indonesia itu mempunyai generasi milenial, generasi Z, dan mereka berkarir di luar negeri, dihargai lebih, bahkan ada yang menjadi hacker, yang akhirnya di pro hire menjadi cyber security, mereka dihargai. Kenapa itu tidak diberdayakan? Daripada kita menganggarkan ratusan miliar, seolah-olah itu ada proyek itu, atau memang proyek itu ada tapi tidak maksimal kan? Kenapa kita tidak menghargai negeri sendiri, anak sendiri, masyarakat sendiri untuk mengelola data untuk yang dalam hal ini sudah lebih paham dalam hal IT, cyber security.
kita sudah mempunyai SDM-SDM yang mampu di bidang IT. Namun mereka lebih memilih untuk berkarir bekerja di luar negeri, yang paling dekat di Singapura, mereka lebih memilih bekerja di sana karena mereka lebih dihargai, baik dari sisi reward, baik dari sisi penghargaan, pekerjaan, jabatan, atau benefit, mereka lebih dihargai. Nah, di kita tidak lebih baik anggaran itu digunakan, oke ini ada judulnya, namun pengelolanya tidak efektif. Tadi Bang Roni berbicara tentang Kemeninfo gitu yang sudah menghabiskan 700 miliar itu Bang Roni. Nah, kemudian tadi saya juga baca berita di Kompas TV bahwa orang yang melakukan cyber tersebut telah meminta 8 juta dolar Amerika. Wow, fantastis. Iya, berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 131 miliar Bang Roni untuk membalikan data pusat nasional tadi. Apakah menurut Bang Roni ini ada dugaan pencucian uang atau korupsi dalam hal ini? Soalnya saya baca juga di Kompas tadi, Kemeninfo sudah membelanjakan 4,9 triliun. Itu dimulai dari pemeliharaan BTS. Nah ini tentu anggaran yang sangat besar Bang Roni. Berapa tadi anggarannya? 4,9 T. 4,9 T. 4,9 triliun dimulai dari pemeliharaan BTS katanya. Dan yang Bang Roni sebutkan tadi itu 700 M itu masih kecil berarti ya? Masih sangat kecil dan itu hanya pada saat Januari sampai Mei seperti itu. Oke. Karena ini sudah bulan Juli seperti itu. Berarti ada terbaru, berarti udah triliunan ya? Harusnya itu masih 5 bulan berarti. Ini sudah bulan 7 dan bentar lagi sudah masuk bulan Agustus seperti itu. Iya. Nah, bagaimana menurut pandangan hukum Bang Roni tentang besarnya anggaran dari Kemeninfo tersebut? Oke, terima kasih. Nah ini yang menarik nih tadi saya bilang kan, gimana kita sudah menganggarkan BTS lagi. Ya. Padahal mohon maaf nih, kita tahu nih BTS Kemenkominfo itu udah terjerat korupsi kan, sudah terjerat korupsi. Nah itu sebelumnya tuh. Nah memang, tapi hasil tidak maksimal kan, hasil tidak maksimal. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita membuat seolah-olah judul itu ada, tapi faktanya tidak maksimal, faktanya tidak ada gitu. Kenapa kita tidak berdayakan anak negeri, ya, anak negeri bangsa ini yang banyak di luar negeri bekerja, sebenarnya itu yang berdayakan. Hargai dia dengan reward yang lebih, hargai mereka dengan benefit yang lebih. Terkait dengan adanya kelebihan atau anggaran yang bengkak tersebut nih, dugaan korupsi itu saya patut duga itu ada dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan itu unsur tindak pidana korupsi tersebut ada beberapa hal. Contoh, menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, memperkaya orang lain kan itu kan. Artinya menguntungkan atau memperkaya baik si A atau si B itu sudah salah satu adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi. Memakai uang negara. Dengan memakai uang negara kan begitu. Karena misalnya si A dan si B dia menganggarkan misalnya 400 M. Ternyata si B itu sebagai pengelola untuk vendor itu hanya 300 M. Ya. Jadi ada selisih 100 M dari 300 400. Nah, itu kan ada memperkaya atau menguntungkan terhadap si B. Nah, itu sudah menjadi celah dugaan tindak pidana korupsi. Jadi kalau tadi Abang sampaikan apa kita ada dugaan, saya meyakini dugaan itu ada dan itu juga sudah berproses di Kemenkominfo dan itu sudah berproses di pengadilan Tipikor. Nah, karena ini bukan kejadian pertama kali, sebelumnya sudah kayak Bejorka, terus di instansi Kemenkumham, terus instansi yang lainnya. Artinya ini sudah banyak, atau kita tidak usah malu belajar juga dengan sektor-sektor perbankan. Walaupun memang perbankan ada pembobolan, tapi mereka jauh lebih safety kan. Mereka saja yang sudah melakukan ada cadangan server di luar negeri atau disimpan di mana gitu, mereka itu tetap ada loh hacker kan, pembobolan di bankannya. Mereka, apalagi kita yang saya baca sih passwordnya 12345 kalau nggak salah kan. Seperti saya sampaikan, kita mau pakai password beli jajan aja itu kita pakai password, bahkan disarankan simpan passwordnya, hati-hati gunakan, lakukan penggantian password berkala. Nah ini kan tidak.
Sementara yang saya baca 700 miliar, tapi yang abang baca tadi udah triliunan ya, Ya, sudah triliun 700 miliar per Mei. per Mei. Ya. Ternyata sementara dari situ sudah lebih lagi keluar ya. Nah, Ada Kemenko sudah membelanjakan 4,9 triliun selama 2024. nah artinya 4 triliun bukan uang yang sedikit, tapi pengelolanya tidak maksimal. Marilah berbenah terkait dengan kasus ini. Artinya generasi-generasi kita sih sebenarnya sudah mampu ya, sudah mampu bersaing lah dengan cyber security, dan banyak kok hacker-hacker yang bahkan akhirnya dia bekerjanya di agen rahasia juga karena mereka dihargai lebih besar gitu. Apalagi yang dari Deddy Corbuzier itu yang diundang, ya dia hanya hitungan menit kok bisa untuk membuka meretas password tersebut. Begitu Bang. Jadi dugaan korupsi itu ada. Dugaan korupsi itu ada. Ya. Ada lagi Bang? Itu aja sih Bang, tapi iya ada nih Bang. Kalau kita melihat apakah ini ada kaitan tentang kompetensi? Contohnya tadi Abang bilang itu pemerintah perlu berbenah seperti itu Bang Rol. Kemenkominfo itu juga dia kan memberinya itu kan kepada vendor, pihak ketiga. Okay. Nah, ketika dipilih vendor ini pihak ketiga, nah disinilah celah itu terjadi. Oke, dibikin seperti ini project A untuk apa tadi maintenance BTS apalah segala macam, tapi kan faktanya ya kita tahu kan, dan itu sudah menjadi kasus korupsi nih dalam persidangannya kan begitu. BTS-nya aja kan banyak yang di kasus korupsi, BTS-nya belum terbangun dari korupsi kan. BTS-nya terbangun, belum dibangun, tapi sudah dikorupsi. Nah, kenapa uang yang tidak anggaran sebesar itu kita gunakan kepada kita punya loh startup yang sudah keren kan, yang sudah maju, yang sudah mempunyai valuasi besar. Dan saya meyakini anak-anak bangsa ini mampu gitu. Kenapa mereka tidak dipercayakan? Kenapa mereka tidak diberdayakan gitu? Ya wajar dong mereka mau digaji 40 juta, 30 juta, bikin aja kayak model swasta kan ya. Cuman mungkin cara saya ini nanti pemerintah nggak suka, nanti yang biasa-biasa main proyek nih nggak suka nih sama saya kan gitu kan. Tapi ini untuk saya berbicara untuk memberikan solusi ini ya untuk Indonesia ya, bukan saya juga nggak ada untungnya juga gitu. Artinya saya bukan mau main proyek juga. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ayo berdayakan masyarakat Indonesia, bangsa kita yang di luar negeri sana atau yang dia bekerja di agen rahasia untuk dalam cyber security. Nah, dan cyber security ini menjadi lahan baru ya. Artinya di luar negeri ini cyber security ini salah satu profesi idaman. Karena mereka dibutuhkan kompetensi yang lebih. Dan tidak semua universitas juga mempunyai jurusan tersebut cyber security. Nah, makanya dalam memberikan vendor itu ya vendor yang kredibel, tapi nggak usah buat aja suatu lembaga karya anak bangsa yang untuk percayakan mereka. Tapi dan hargai juga mereka daripada uangnya dikorupsi kan. Korupsi triliunan tuh yang seperti sudah lagi proses di tindak pidana korupsi. Ya tapi itulah inilah solusi. Mari berdayakan anak bangsa, berikan mereka penghargaan yang lebih agar mereka juga mendedikasikannya di negara kita. Terima kasih Bang Roni.